남순아, 막 Hai guys, balik lagi di Kumulatif Media yang membahas tentang drama-drama yang lagi viral, lagi trending, dan pastinya lagi diomongin di mana-mana. Di episode kali ini aku mau membahas drama yang lagi favorit banget, terutama di bulan-bulan ini. Dan drama ini tuh kayaknya sih jadi favoritnya sejuta umat, karena drama ini tuh adalah spin-off dari drama yang ada di tahun 2017. Ya, kalau drama ini sih siapapun pasti udah pernah nonton ya. Judulnya adalah Strong Woman Do Bong Soon. Dan sekarang di tahun 2023 ada lagi nih, namanya hampir mirip-mirip, cuman agak beda ya. Judulnya adalah Strong Girl Gangnam Soon. Ya, walaupun dari segi cerita dan juga aktor-aktornya juga hampir mirip-mirip karena melibatkan yang pertama keluarga dengan cewek-cewek yang sangat-sangat kuat, kemudian ada polisinya juga dan ada CEO-nya. Tapi kedua drama ini tetap beda kok. Cuman sekarang aku mau bahas tentang dua drama ini secara singkatnya aja. Ya guys, buat kalian yang udah pernah nonton Strong Woman Do Bong Soon, kalian pasti udah ngesip banget sama satu couple ini, Do Bong Soon dan juga An Min Hyuk. Dan ternyata guys, di drama Strong Girl Gangnam Soon itu dia jadi cameo nih di drama ini ya, walaupun cuman sepersekian menit, tapi kan kita tetap bertemu ya sama satu couple ini. Dan kayaknya sih dari cuplikan dia jadi cameo waktu itu kayak menandakan bahwa si Do Bong Soon ini adalah sepupu dari Gangnam Soon. Jadi kayak mereka ini sama-sama kuat dan sama-sama berasal dari keluarga yang cewek-ceweknya itu kuat-kuat semua gitu. Cuman kalau dari keseruan, kira-kira mana ya yang lebih seru? Menurut kalian gimana guys? Kalau menurut aku tergantung kalian sukanya yang mana ya. Kalau misalkan kalian suka drama dengan romance-nya yang cukup banyak, kalian mungkin lebih suka Do Bong Soon. Tapi kalau kalian suka drama dengan komedi-komedinya yang cukup banyak, itu kalian mungkin bakal suka sama si Gangnam Soon. Karena drama ini tuh komedinya tebel banget gitu, nggak sama kayak dramanya si Do Bong Soon. Do Bong Soon tuh lebih kayak banyak-banyak menceritakan kisah cinta antara Do Bong Soon sendiri dan juga An Min Hyuk. Sedangkan kalau si Gangnam Soon itu kayak komedinya dapet, cintanya juga dapet, dan dia pemecahan kasusnya juga ada. Tapi karena dramanya si Do Bong Soon ini drama-drama legendaris, jadi ya ini bakal jadi favorit sejuta umat sih kayaknya. Oke, jadi itu sekilas perbedaan antara dramanya si Do Bong Soon dan juga dramanya si Gangnam Soon. Sekarang kita bahas sinopsis singkat tentang drama Strong Girl Gangnam Soon. Jadi drama ini tuh menceritakan tentang generasi wanita kuat di suatu keluarga. Ada neneknya, ada ibunya, dan juga ada si Gangnam Soon. Dan keturunan wanita dari keluarga ini tuh kuat-kuat semua gitu. Dari mulai leluhurnya sampai ke sekarang yaitu Gangnam Soon. Tapi karena wanita-wanita di keluarganya itu udah overpower gitu. Jadi kebalikannya, kalau ada lelaki atau ada kayak keturunan lelakinya dari keluarga ini itu lemah banget gitu. Ada yang fisiknya tuh nggak terlalu kuat, ada yang sakit-sakitan, kayak gitu-gitulah pokoknya. Tapi karena fisiknya si cewek-cewek ini kayak terlalu kuat, jadinya mereka tuh kayak nggak terlalu pinter gitu loh. Jadi kayak lebih ke kocak-kocak gimana gitu loh dia. Dan mereka bertiga itu di sini sama-sama memecahkan kasus narkoba terbesar. Karena mereka bertiga ini goblok banget. Akhirnya mereka dibantu dengan polisi-polisi yang deket juga dengan Nam Soon untuk menyusun strategi. Jadi polisi ini lebih ke penyusunan strategi, terus si keluarganya Nam Soon ini kayak langsung eksekusi-eksekusi gitu. Dan FYI, si Nam Soon ini pernah hilang di Mongolia kayak sekitar 10 atau berapa tahun gitu. Terus waktu dia dewasa, dia baru ketemu lagi sama ibunya dan sekarang dia disayang banget sama ibunya. Jadi itu dia guys, sinopsis singkat tentang Strong Girl Gangnam Soon. Dan pembahasan kita yang selanjutnya adalah aku mau bahas kenapa drama ini tuh wajib banget ditonton dan layak banget untuk ditonton. Yang pertama dari segi karakternya. Di sini kalau kita bahas dari segi karakternya, aku paling suka ya si Gangnam Soon ini. Karena aku baru notice kalau dia itu pernah meranin drama-drama yang populer, tapi dengan wajah yang berbeda-beda gitu loh. Sekarang coba kita lihat foto perbandingan yang ada di sini. Tuh guys, dia udah pernah main ke drama Squid Game, juga pernah main ke drama All of Us Are Dead, dan sekarang dia main di drama Strong Girl Gangnam Soon dengan wajah yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau orang nggak ngamatin secara detail, dia nggak bakalan tahu kalau ketiga karakter ini itu adalah orang yang sama. Sumpah itu keren banget gak sih guys, aktingnya dia. Oke, terus dari karakter si villainnya. Untuk villain di drama ini udah kelihatan banget ya guys, kalau villainnya itu adalah Ryu Seo yang merupakan bandar narkoba terbesar. Waktu aku pertama kali nonton dan aku tahu bahwa dia itu adalah villain, itu aku ngerasa kayak nggak cocok aja karena ya kita tahu lah guys, di drama-drama yang sebelumnya itu dia tuh jadi kayak
green flag, hijau neon, glow in the dark banget. Karena dia itu tipe-tipe cowok-cowok baik-baik gitu. Sedangkan dia di drama ini tuh jadi villain. Menurut aku emang boleh villainnya seganteng ini. Gak bisa. Kalau gini caranya, kita tuh gak bisa ngebenci seorang villain yang kayak gini, gak bisa. Jadi ya itulah guys, walaupun dia itu villain, tapi karena dia ganteng, ya udah kita tuh jadi kayak biasa aja. Jadi kayak vibes-nya tuh kayak kurang ngeselin gitu loh villainnya itu dia. Tapi karena di drama ini tuh dia tuh berperan juga sebagai second lead, karena di episode baru-baru ini dia tuh kayak nembak si Gang Namsun. Jadinya ya it's okay. Tapi kayaknya si Mas Polisi ini bakal punya saingan yang berat ya. Karena kita tuh sebagai yang nonton tuh kayak bingung aja mau milih atau mau dukung siapa. Apalagi sih Gang Namsun. Karena jujur guys, aku sebagai yang nonton itu nge-ship dua-duanya. Baik itu Gang Namsun sama si Ryuseo atau Gang Namsun sama si Mas-Mas Polisi. Menurut kalian gimana guys? Terus untuk karakter yang lain itu menurut aku udah cocok banget. Apalagi yang jadi si ibunya Gang Namsun. Itu dapet banget feel-nya karena dia itu kayak keibuan banget, terus dia tuh juga badass banget, dan vibes wanita kurirnya tuh juga dapet banget gitu loh. Jadi menurut aku yang lain juga udah oke sih. Yang kedua dari segi alur cerita. Kalau dari segi alur cerita, menurut aku alurnya cukup lambat banget ya. Karena ini udah episode pertengahan, tapi masih belum ada konflik yang terlalu berat. Jadi lebih ke banyak-banyak komedinya gitu. Ya mungkin karena tema yang akan diangkat itu kayak drama-drama yang cukup ringan, jadi mungkin konfliknya akan muncul di episode-episode mau akhir ya. Cuman aku takut banget kalau konfliknya muncul itu terlalu tergesa-gesa di akhirnya, jadi kayak endingnya tuh kayak kurang puas gitu loh, karena keburu-buru waktu. Jadi aku berharap banget di episode-episode yang ada di minggu ini, itu bisa kayak langsung muncul konflik yang bikin kita itu tegang, dan pastinya kayak lebih berasa ya feel drama-drama actionnya gitu. Dari segi percintaan juga lumayan lambat ya alurnya, karena hubungan antara Mas-Mas Polisi dan juga si Gang Namsun itu juga kayak baru mulai di episode-episode yang kemarin. Sedangkan ini episodenya udah kayak pertengahan gitu loh. Oke, itu sih untuk alurnya. Lalu yang ketiga, aku juga akan bahas tentang backstory-nya si villain. Ternyata walaupun dia itu kayak villain mematikan, itu dia tuh punya backstory yang kelam. Dan waktu dia ngobrol sama si Namsun, itu kelihatan banget kalau dia itu sebenarnya aslinya tuh baik. Cuman karena dia itu dibesarkan oleh semacam mafia Rusia atau yang disebut-sebut sebagai Pavel. Dari kecil dia itu udah kayak disuruh, disiksa, dan juga dilatih untuk menjadi orang jahat. Dan itu bisa kita tonton di adegan yang satu ini. Ест только тот, что выигрывает. Вот поэтому вы умрете с голоду. Dan ya, waktu dia ngobrol sama si Namsun di warung makan Mongolia, itu dia terus terang kepada Namsun bahwa dia tuh lebih baik hidup sendiri dan tidak dibesarkan oleh siapapun. Jadi menurut aku dia itu juga punya backstory yang cukup kelam, karena dia itu sebenarnya nggak pengen dibuang, nggak pengen dilahirin, nggak pengen dibesarin sama orang jahat. Tapi karena lingkungan yang memaksa dia itu jadi kayak gitu, akhirnya ya dia jadi bandar narkoba. Dan sekarang dia juga mengkonsumsi narkoba sih. Kelihatan waktu dia lagi workout itu dia bisa terbang tuh karena minum suatu minuman isotonik. Nah jadi guys, FYI narkoba yang dibuat sama si bandar ini itu narkobanya tuh macam-macam gitu. Jadi gak cuman berupa pil, gak cuman berupa serbuk, tapi bisa jadi berupa aneh-aneh. Kayak waktu itu pernah ditemuin kayak berupa masker. Terus yang kemarin juga ditemuin kalau narkoba itu berupa bulu angsa yang ada di jaket. Terus ada juga yang berupa minuman isotonik. Jadi itu guys yang bikin kasus narkoba itu kayak susah banget dikupas secara tuntas, karena bukti-buktinya tuh gak ada. Karena si villainnya ini, si bandarnya ini tuh terlalu pinter buat nyembunyiin narkobanya dia. Dan yang terakhir aku akan bahas tentang teori-teori. Jadi aku singkat aja ya guys. Teori yang pertama adalah sebenarnya apa hubungan antara Pak Roti, Brad Song, dan juga si villainnya ini, si Mas Bandar. Karena si Bandar ini tuh pernah foto di suatu tempat, tapi kelihatan ada Pak Roti ini. Dan karena usaha-usaha Pak Roti ini berhubungan dengan investasi,
Dan waktu itu si Hwang Geum-ju atau ibunya si Namsun ini juga mencari siapa sih investor utama dari perusahaannya si Bandar, yaitu perusahaan Dugu. Nah, si Bandar ini nggak mau jawab. Nah, apakah investor utama dari Dugu itu adalah Pak Roti? Karena kayak membingungkan aja si Hwang Geum-ju ini kayak ngejar-ngejar si Pak Roti, padahal kayaknya sih dia bukan karakter yang penting ya sejauh ini. Tapi mungkin dia juga membawa kayak sebuah cerita sendiri, jadi karakter dia di sini tuh agak di highlight gitu. Terus teori yang kedua, buat kamu yang udah nonton, kamu pasti udah tahu kalau si adiknya si Namsun, yaitu kembarannya si Namsun, itu minum obat diet dari cewek misterius, dan dia tuh jadi kecanduan karena ternyata obat diet itu adalah narkoba dari perusahaannya si Bandar ini. Nah, apakah nanti si ibunya Namsun, Hwang Geum-ju, dan juga Namsunnya sendiri tuh kayak menggebu-gebu buat ungkep kasus narkoba ini karena adiknya itu udah kena? Nah itu guys, kayaknya si teori yang kedua ini juga lumayan masuk akal ya. Oke, itu dia hal yang menarik dari drama Strong Girl Kang Namsun. Menurut aku drama ini cukup worth it buat ditonton di bulan ini. Dan untuk rating pribadi aku soal drama ini, aku kasih rating 8,6. Buat kalian yang udah nonton drama ini, coba kalian tulis di kolom komentar berapa sih rating kalian buat drama ini. Seberapa suka sih kalian sama drama ini? Atau malah justru kalian nggak tertarik untuk nonton karena masih belum move on sama dramanya Strong Woman Do Bong-soon? Apapun itu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kira-kira aku di minggu depan akan bahas drama apa lagi ya? Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari Kumulatif Media. Sampai jumpa di next video.